nafkah dari suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, tetapi suami tidak ada usaha atau inisiatif untuk mencari pekerjaan tambahan dengan alasan qanaah. Apakah salah jika istri menuntut nafkah yang lebih dari suami? Baik ya, nafkah nggak cukup. Makanya nggak cukup di sini ini juga harus dipelajari sekarang. Benar-benar nggak cukup atau karena memang belum bisa mencukupi kitanya. Maksudnya kita belum mengatur untuk bisa cukup gitu loh. Ya, qanaah tuh bagus gitu ya. Qanaah tuh suatu sifat yang bagus. Tapi nggak boleh juga dijadikan kayak dianggap kayak apa ya? Kayak untuk menutupi kekurangan. Ketika suami nggak bisa ngasih nafkah yang benar, lalu ngomong ke istrinya qanaah. Kok apa qanaah? Makan garam aja qanaah. Nah, ini kan dolim juga nanti babnya. Ya, qanaah tuh ya bagus satu sisi menerima. Memang diajarkan dalam syariat orang paling bahagia tuh nanti yang hidupnya nerima, yang qanaah. Jadi dia nggak capek, nggak gampang membandingkan dengan hidupnya orang. Dia nggak gampang ngomel dengan kekurangan. Yang ada syukurnya yang digedein. Qanaah tuh seperti itu bagus. Tapi nggak boleh juga suami yang sudah ngerasa kekurangan dalam ini langsung hujahnya qanaah. Loh, istri butuh nafkah nggak bisa dengan bahasa qanaah. Makanya di dalam Islam sendiri lihat nafkah itu ibaratnya pernah Rasulullah kan didatangi seorang perempuan yang suaminya nggak ngasih nafkah. Makanya Nabi nanya, terus hidupmu gimana? Kebetulan aku punya. Nah, lihat istrinya yang kaya. Aja Nabi kasih pilihan kan adil. Pilihannya apa? Karena ini memang masalah nggak bisa ditahan, masalah nafkah kok nggak bisa. Nggak bisa suruh qanaah kalau ternyata kurang. Misalnya seorang istri suami benar-benar kurang ngasihnya, beras nggak cukup, ini nggak cukup, ada nasi nggak ada lauknya, sekolah anak nggak ada, listrik kadang bayar kadang ya inilah. Kayak misalnya nafkah pokok yang seperti itu gitu. Ternyata suami nggak bisa memenuhi. Maka lihat Nabi waktu ada ngadu begitu, lihat Nabi adil, nggak langsung sabar ya, kamu sabar yang qanaah. Nabi nggak ngomong gitu kok. Nabi gak langsung ngomong ke istrinya disuruh qanaah. Enggak, kamu punya dua pilihan. Yang pertama, kamu boleh minta cerai. Lihat, Nabi ngasih solusi. Karena masalah tidak bisa memberikan nafkah itu berarti suami gak bisa menjalankan hak kewajibannya sebagai seorang suami. Dan ini kebutuhan istri ada kebutuhan pokok. Ini gak bisa nggak bisa disuruh puasa. Oh, kan aku nggak bisa, kamu puasa Daud. Nah, atau puasa nggak bisa dong. Enak banget. Kamu puasa putih deh. Enak banget suaminya istrinya suruh puasa putih. Nah, ini kan gila banget kalau sampai ada suami dengan alasan qanaah. Bukan qanaah. Kamu emang nggak bisa kok, nggak becus kok. Jadi kok bisa anaknya orang disiksa begitu kan gitu. Nah, makanya Nabi nggak ngasih solusi yang qanaah, nggak. Nabi bilang kamu boleh minta cerai satu. Akhirnya si istrinya ngomong, nggak ada pilihan lain nih Rasulullah. Ada. Nah, kamu yang beri nafkah, kamu dapat 3 pahala. Pahala silaturahmi, pahala berbakti kepada suami, pahala sedekah. Loh, dapat 3 pahala. Akhirnya apa? Kalau gitu aku ngambil yang ketiga karena kebetulan si istrinya mampu. Nah, untuk Anda yang seperti itu pun sekarang dilihat dulu ketidakcukupan ini apakah benar tidak cukup? Karena sekarang banyak orang bukan tidak cukup tapi nggak bisa mencukup-cukupkan. Sebenarnya cukup, hanya gaya hidupnya menjadikan nggak cukup. Makanya bahasa nggak cukup ini harus dicek dulu. Nanti bilangnya nggak cukup. Gimana cukup? Dia setiap hari belanjanya makan siangnya nasi padang, paginya nasi jamblang, malamnya nanti masih uduk gitu atau nasi goreng. Ya nggak bisa cukup. Ya nggak bisa cukup kalau selalu jajan kayak begitu. Nggak akan pernah tercukupi. Makanya sekarang nggak cukup tuh versi gimana? Versi benernya atau versi yang berfoya-foyanya nih gitu. Nah, kalau memang udah benar-benar Umi kayak masak sendiri tapi ya begitu, kadang dikasih beras nggak dikasih lauk. Ini sekolah anak-anak aja sering nunggak, terus apa? Udah gitu suami juga ya gitu, kalau udah kerja udah tawakal ala Allah, qanaah. Ini suaminya harus kayaknya ngajinya salah ustad. Dia kayaknya salah ustad ini. Ini suami ini salah sasaran ini. Nggak bisa kayak begitu. Kalau sudah seperti itu, kalau memang sampai ada kedoliman begitu, Anda sampai misalnya nggak terurus, sampai nggak karu-karuan, apa sampai ya Anda bersabar pangkat tinggi kalau kuat, kalau Anda mampu. Atau kalau ternyata memang suami, tapi mungkin bisa saja sekarang ini suami itu nggak mau mencari usaha lagi karena memang dia nggak bakat cari duit atau memang dia males itu loh, harus dicek dong. Kalau memang karena ada sebagian orang itu emang nggak bakat cari duit. Itu kalau disuruh bisnis bangkrut mulu, suruh buka bengkel tiba-tiba perkakasnya hilang semua, dipinjemin ke teman. Kan ada yang orang-orang model begitu tuh.
Nah, disuruh apa nggak bisa, emang nggak bakat. Ternyata yang bakat duitnya, yang cari duitnya Anda, ya sudah Anda aja yang cari gitu loh. Jadi nggak usah terlalu memaksakan, karena paling tidak gini loh. Jadi nggak usah gampang-gampang mencari solusi cerai, walaupun memang solusi cerai itu ada. Tapi sekarang gini, posisi menjadi istri itu terhormat loh ya. Anda minimal dengan sebagai istri itu dipandang kanan kiri masih terhormat. Ini urusan ngomong manusia dulu, bukan syariat dulu ya. Terhormat loh. Karena jangan gampang langsung dikit-dikit kalau ya sebenarnya solusi cerai ada. Tapi kan nggak gampang-gampang juga untuk kita kasih. Karena kenapa? Sekarang pintu haram tuh banyak. Khawatirnya kalau kami nanti gampang nih dikit-dikit lebih ngasih. Ya sudah, kalau kata Rasulullah sih kok solusinya kalau emang nggak bisa ngasih nafkah kok cerai. Iya memang benar Rasulullah ngasih solusi begitu waktu itu. Dalam syariat pun begitu. Tapi pun saat ini kondisinya ini kondisi masyarakat beda. Kalau nanti kami kegampang-gampang sedikit-dikit langsung udah cerai aja deh kalau gitu, udah cerai aja deh. Nanti habis cerai kamu bisa kuat nggak nahan syahwatmu? Kamu bisa kuat nggak gitu? Kalau nanti kamu direndahkan sebagai janda tuh kamu kuat nggak gitu loh? Karena mohon maaf, janda dalam syariat Islam nggak rendah, tapi statement masyarakat nih ya, itu kadang menjadikan kayak memandang janda tuh dengan sebelah mata gitu loh, dengan pandangan suudon gitu loh. Nah ini yang kita nggak mau gitu, maksudnya kita nggak kepengen nanti ya itu, makanya menjadi seorang istri sendiri itu adalah terhormat. Ya sudah, kalau ternyata suami Anda nggak bisa mencari nafkahnya, dilihat kalau memang karena males ya mungkin ya memang bisa dipertimbangkan. Kalau memang males emang susah ya, memang repot kalau model suami begitu udah males ngomongnya konaah lagi. Ini mah suami yang pengen harus diruqyah dulu itu. Nah, cuma kalau memang dia nggak bisa cari duit ya nggak bisa dipaksa gitu loh. Jadi ya sudah, Anda aja yang kaya gitu loh, biar Anda dapat pahalanya lebih banyak. Jadi kayak sahabat Nabi tadi, Anda dapat 3 pahala tiap ngasih nafkah suami, dapat 3 pahala. Di zaman Nabi apa ya, nggak aib ya perempuan lebih kaya. Banyak ya kasus-kasusnya istri-istrinya sahabat itu yang lebih kaya. Kayak ceritanya Sayyidah Asma gitu kan. Waktu itu ada seorang wanita pengen bertemu dengan Rasulullah, namanya Sayyidah Asma. Dia bilang, Asma siapa? Asma istrinya Ibnu Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Akhirnya dia tanya, Rasulullah, kata Ibnu Mas'ud nih, aku kan waktu dengar Rasulullah ngasih tasaddaqna ya, akhirnya tasaddaqna. Rasulullah ngomong perempuan cepat sedekah. Akhirnya para istri perempuan tuh pada ngebukain antingnya, kalungnya, apanya. Mereka tuh berlomba-lomba kalau sudah Nabi ngomong sedekah tuh semuanya pada semangat sedekah. Nah, akhirnya tadi aku tuh waktu sedekah, Ibnu Mas'ud ngomong katanya bahwa dia sama anak-anaknya lebih berhak untuk mendapatkan sedekah katanya dari istrinya. Apa benar ya Rasulullah? Kata Nabi, benar yang disampaikan. Karena memang Ibnu Mas'ud itu fakir. Nah, nafkahnya seorang istri memberi kepada suami itu bukan bab nafkah, tapi babnya sedekah. Lihat dalam Islam. Jadi beda. Kalau suami ngasih istri itu nafkah kewajiban. Tapi seorang istri memberikan kepada suami itu sudah bukan bab nafkah. Babnya sudah bab sedekah, sudah. Itu keutamaan, lihat. Sedangkan ke suami kewajiban, untuk istri keutamaan. Nah, Masya Allah, Islam itu indah. Makanya semuanya diangkat derajat dengan kalau menjalankan semua dengan ini tuh jadi diangkat derajatnya. Makanya waktu itu karena memang Sayyidina Ibnu Mas'udnya fakir, jadi daripada kamu sedekah nyari orang fakir di luar, kamu kasih aja ke suamimu, karena suami punya kewajiban ngasih nafkah kamu, walaupun nanti duitnya balik lagi. Maksudnya nafkahnya balik lagi kayak itu, tapi maksudnya gitu loh, karena pemberian istri kepada suami jatuhnya memang bukan nafkah, itu sedekah gitu loh. Sehingga ya suaminya berhak dapat sedekah daripada nyari orang fakir lain, ngapain jauh-jauh gitu loh. Aku loh fakir. Lihat, jadi di dalam Islam tuh hal begitu tuh disederhanakan, nggak dianggap ini merusak, merendahkan muru'ah, ini begini ini, enggak. Jadi semuanya dibikin santai karena urusannya apa? Allah lagi gitu lah. Jadi semuanya udah keutamaan di hadapan Allah, bukan sekedar pengakuan di mata manusia. Itu menjadikan makanya orang itu hidupnya indah gitu loh ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini makanya harus di cross check dulu ketidakcukupan tuh seperti apa. Kalau memang ada benar-benar kezaliman, sudahlah ini begini, Anda udah gitu males, udah gitu Anda suruh kerja, Anda mau kerja juga nggak boleh. Wah, ini memang suami nggak beres ini. Kalau emang Anda merasa sangat kekurangan, makan sampai nggak bisa, kerjaannya disuruh makan garam, baik Anda. Udah gitu Anda sampai gizi buruk, anak juga gizi buruk misalnya atau gimana, ya Anda berhak untuk minta, karena kan
masalah keselamatan Anda ini adalah dijaga di dalam syariat. Nggak ada zalim di situ. Kalau memang benar-benar dia seperti itu, ya suruh qanaah sendiri aja. Andanya mah selamatkan diri Anda, selamatkan anak Anda kan gitu ya. Jadi seperti itu, Allah alam bisawab.